Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan progres kedua kami buat UAS mata kuliah AVD dengan judul paper yaitu The Effective Breast Cancer Classification with the Random Forest Algorithm. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Shelina Enji dengan NIM akhir 006 dan rekan saya. Saya Cokorda Istri Ritna Santi Maharani Pemayon dengan NIM akhir 011. Baik, langsung aja kita mulai. Jadi, di sini untuk latar belakangnya, kanker payudara merupakan salah satu penyakit dengan tingkat kejadian dan kematian yang tinggi di seluruh dunia. Nah, deteksi dan klasifikasi kanker payudara itu secara dini itu sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengobatan dan peluang kesembuhan pasien. Nah, jadi penelitian ini akan berfokus pada penerapan algoritma random forest, yaitu sebuah metode ensemble learning berbasis decision tree yang mampu mengatasi permasalahan overfitting, menoleransi variabel yang tidak signifikan, serta menilai tingkat kepentingan variabel dalam prediksi. Nah, jadi untuk penelitian ini menggunakan dataset breast cancer Wisconsin yang bertujuan untuk mengembangkan model klasifikasi kanker payudara yang lebih akurat, efisien, dan mampu membantu tenaga medis dalam proses diagnosis. Nah, jadi untuk tujuan dari penelitian ini itu ada mengembangkan model klasifikasi kanker payudara yang efektif menggunakan algoritma random forest dengan dataset Breast Cancer Wisconsin, kemudian melakukan pengaturan dan optimasi parameter seperti jumlah pohon atau N estimators dan nilai random state agar diperoleh hasil terbaik. Dan yang ketiga itu membandingkan hasil akurasi model dengan metode klasifikasi lain seperti SVM, naive Bayes, dan logistic regression untuk melihat keunggulan performa random forest. Baik, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi dataset yang digunakan ini merupakan dataset yang berasal dari Kaggle, judulnya Breast Cancer Wisconsin. Nah, itu data ini membagi eh, kanker payudara itu menjadi dua. Yang pertama, M untuk malignan, untuk tumor ganas, dan juga B, benign untuk tumor jinak. Nah, jadi dataset ini punya 569 baris dan fitur atau atribut itu 32 kolom. Terdiri dari satu kolom ID, satu kolom label diagnosis, dan 30 fitur numerik lainnya. Boleh di next. Oke, seperti yang sudah disampaikan di minggu lalu, berikut merupakan atribut-atribut dan deskripsi dalam dataset ini. Untuk yang underscore mean itu, dia akan menyebutkan rata-rata dari eh, ciri umum selnya itu sendiri. Kalau misalnya ada underscore SE itu merupakan standar error yang merupakan tingkat ketidakpastian pengukuran. Selanjutnya kalau misalnya ada underscore worst, dia itu menunjukkan nilai maksimum atau terburuk dari fitur tersebut, atau menunjukkan abnormalitas paling parah dari ukurannya. Boleh di next. Nah, ini untuk radius, texture, perimeter, area, smoothness, compactness, concavity, concave point, symmetry, fractal dimension. Begitu juga untuk yang standar error dan juga maksimumnya. Ini sama. Oke, boleh next. Next. Oke, jadi untuk penelitian kali ini, berikut merupakan diagram dari metodologi penelitiannya. Jadi yang pertama itu kita akan melakukan literatur review untuk membandingkan dengan hasil studi lainnya dengan menggunakan algoritma lainnya. Gimana sih klasifikasi itu akurasinya untuk dibandingkan dengan random forest ini? Apakah dia lebih bagus ataukah dia lebih rendah? Juga kita preparing dataset di sini untuk menyiapkan dataset yang akan kita training dan akan klasifikasi. Selanjutnya kita akan modeling dengan random forest dan juga kita melakukan parameter tuning untuk mengetahui hasil akurasi terbaik ini dari kombinasi eh, n, n estimator berapa dan juga hmm, random state-nya berapa. Ini kita coba-coba bandingin juga dengan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada compare accuracy. Kalau misalnya sudah di tuning, udah menemukan eh,
hasil akurasi yang paling bagus, kita juga akan compare dengan algoritma lain dan juga compare perbandingan dari apa perbedaan n akurasi dan n oh salah n estimator dan juga random state yang udah kita coba-coba tadi yang sampai dihasilkan hasil yang paling terbaik. Selanjutnya ada reporting and conclusion. Oke, boleh di next. Nah, ini seperti yang udah dijelaskan tadi. Yang pertama ada literatur review, dataset preparation, model development, parameter tuning, model testing and evaluation, dan juga comparison with other methods. Oke, boleh di next. Nah, ini buat yang sesuai paper dulu, kita akan menggunakan parameter awal yang udah ditentukan di paper, yaitu n estimatornya ada 100 dan juga random state-nya ada 42. Nah, di sini dibandingkan dengan 5 rasio, di sini ada 90 banding 10, ada 80 banding 20, 70 banding 30, 60 banding 40, 50 banding 50. Ini untuk perbandingan training data dan juga testing datanya. Dan di sini kalau misalnya di paper itu menunjukkan rasio 60 banding 40 itu yang terbesar dengan akurasi yang tinggi. Tapi setelah kami coba menggunakan Python, didapatkan bahwa rasio data dengan 70 banding 30 itu menghasilkan akurasi yang paling baik, yaitu di 0,9708. Oke, dan rasio ini akan digunakan untuk tahap analisis berikutnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada pengaturan random state. Nah, jadi dari rasio terbaik 70 banding 30 tadi, kita akan menentukan random state yang menghasilkan akurasi yang terbaik. Nah, di sini diketahui random state ditemukan yang paling besar itu ada di angka 41 dan 71 dengan akurasi 0,9883 karena yang muncul duluan random state di 41 jadi kita ambil 41 buat proses analisis selanjutnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya kita akan eh, melihat efek nilai estimator. Jadi di sini kita lihat dari jumlah pohon-pohon ini kita lihat akurasi yang paling besar itu di mana. Di sini terlihat akurasi yang tertinggi itu sesuai dengan grafik itu ada di angka 50 dan juga 170 dengan nilai 0,9888304. Oke, boleh di next. Oke, ini selanjutnya ada model final dan evaluasi. Di sini ada confusion matrix yang dihasilkan. Dan di sini tuh ada dari total 171 data uji, model memprediksi 169 benar dan 2 salah yang menghasilkan akurasi yang sudah didapatkan tadi yaitu 98,83%. Yang mana dia sedikit lebih rendah daripada di papernya sendiri. Ada selisih 0,29%. Nah, ini tuh bisa terjadi karena eh, mungkin dari pembagian dan pengacakan data waktu kita memproses dari waktu melakukan Python itu sendiri. Tapi kedua hasil ini tetap membuktikan bahwa random forest ini sangat efektif untuk klasifikasi kanker payudara dibandingkan dengan algoritma algoritma lainnya yang hasilnya lebih rendah. Boleh di next. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba dengan berbagai macam kombinasi-kombinasi lainnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini adalah hasil uji coba yang telah kami lakukan dengan beberapa nilai estimator, yaitu ada 50, 50, 100, dan jadi ada 50, 100, dan eh, lima- eh
Sorry. Lanjut aja nggak apa-apa. Jadi berikut adalah uji coba yang kami lakukan. Jadi nanti ada 9 kombinasi. Untuk kombinasi yang pertama itu kita menggunakan nilai estimatersnya 50 dengan random state 10. Nah, jadi di sini hasilnya itu distribusi dataset terbaik itu ada di 90 banding 10 dengan test size-nya 0,1 dan nilai akurasinya 1. Nah, di sini dapat lihat untuk random state terbaik itu ada di 6 dengan nilai akurasi 1. Kemudian untuk estimator terbaik itu ada di 100 dengan akurasi 1 dan untuk akurasi model finalnya itu 100%. Lanjut untuk kombinasi kedua itu menggunakan nilai N estimators 50 dan random state 50. Nah, untuk distribusi dataset terbaiknya itu diperoleh di 90 per 10 dengan test size-nya 0,1 dan akurasi yang diperoleh itu 0,964912. Nah, untuk random state terbaik itu diperoleh di 6 dengan akurasi 1, lalu untuk estimator terbaik itu diperoleh pada 100 dengan akurasi 1 dan untuk akurasi modal finalnya yaitu 100%. Lanjut untuk kombinasi ketiga itu menggunakan nilai estimators-nya 50 dan random state 100. Nah, jadi untuk distribusi dataset terbaiknya itu diperoleh pada 50 banding 50 dengan test size-nya 0,5 dan akurasinya 0,957895. Nah, jadi untuk random state terbaiknya itu diperoleh pada 71 dan akurasinya itu 0,992982. Kemudian untuk estimator terbaiknya itu diperoleh pada 140 dengan akurasi 0,982456. Dan untuk akurasi model finalnya itu diperoleh 98,25%. Lanjut di kombinasi keempat, itu menggunakan N estimators-nya 150 dengan random state 10. Nah, untuk distribusi dataset terbaiknya diperoleh pada 50 banding 50 dengan test size-nya 0,5 dan akurasinya 0,989474. Nah, untuk random state terbaik itu diperoleh pada 10 dengan akurasi 0,989473. Lalu untuk estimator terbaik itu diperoleh pada 140 dengan nilai akurasi itu 0,989474. Kemudian untuk akurasi model finalnya itu diperoleh 98,95%. Lanjut untuk kombinasi kelima itu menggunakan N estimator 150 dengan random state 50. Dan untuk kontribusi dataset terbaiknya itu diperoleh pada 90 banding 10 dengan test size 0,1 dan akurasi 0,964912. Nah, di sini untuk random state terbaiknya itu diperoleh pada 6 dengan akurasi 1. Kemudian untuk estimator terbaik itu diperoleh pada 100 dengan akurasi 1 dan untuk akurasi model finalnya itu diperoleh 100%. Lanjut ke kombinasi keenam, ini menggunakan N estimator 150 dengan random state 100. Nah, untuk distribusi data set terbaik itu diperoleh pada 90 banding 10 dengan test size 0,1 dan akurasi 0,964912. Untuk random state terbaiknya itu ada di 6 dengan akurasi 1. Lalu untuk estimator terbaik itu diperoleh pada 100 dengan akurasi 1. Dan untuk akurasi model finalnya itu diperoleh 100%. Lalu untuk kombinasi ketujuh itu menggunakan N estimators 200 dengan random state 10. Kemudian untuk distribusi dataset terbaiknya itu menggunakan 50 banding 50 dengan test size 0,5 dan akurasi 0,989474. Lalu untuk random state terbaik itu diperoleh pada 10 dengan akurasi 0,989473. Lalu untuk estimator terbaik itu diperoleh pada 140 dengan akurasi 0,989474 dan untuk akurasi modal finalnya itu diperoleh 98,95%. Lanjut ke kombinasi ke-8 itu menggunakan N estimators 200 dan random state 50. Untuk distribusi dataset terbaiknya itu
90/10 dengan test size 0,1 dan akurasi 0,964912. Random state terbaiknya diperoleh pada 6 dengan akurasi 1, kemudian estimator terbaiknya pada 100 dengan akurasi 1 dan akurasi model finalnya itu 100%. Dan yang terakhir itu kombinasi ke-9 dengan n estimators-nya 200 dan random state-nya 100. Itu untuk distribusi dataset terbaiknya diperoleh pada 80/20 dengan test size 0,1 dan akurasi 0,956140. Untuk random state terbaik itu diperoleh pada 54 dengan akurasi 0,991228. Untuk estimator terbaik itu diperoleh pada 60 dengan akurasi 0,991228 dan akurasi model finalnya yaitu 99,12%. Nah, ini merupakan perbandingan hasil uji coba yang telah dilakukan dari kombinasi 1 sampai kombinasi 9. Yang diperoleh kombinasi terbaik itu ada pada kombinasi pertama dengan n estimators-nya 50, kemudian random state-nya 10. Di sini diperoleh best test-nya 0,1, kemudian best random state-nya 6, dan best n estimators-nya 100 dengan akurasi final yaitu 1 atau 100%. Nah, ini untuk perbandingan dari model yang dilakukan pada jurnal yang kami analisis. Itu parameter awalnya menggunakan n estimator 100 dengan random state 42, lalu parameter optimalnya itu test size-nya 0,3, random state 41, dan n estimators-nya 50, yang dimana diperoleh akurasi sebesar 98,83%. Sedangkan tadi hasil kombinasi terbaik yang kami peroleh itu pada kombinasi pertama dengan parameter awal n estimators 50 dan random state 10, kemudian parameter optimalnya dengan test size 0,1, lalu random state 6, dan n estimators-nya 100, diperoleh akurasi sebesar 100%. Nah, jadi untuk kesimpulannya, jurnal yang dianalisis itu menunjukkan bahwa random forest merupakan model yang efektif untuk klasifikasi kanker payudara meskipun performanya cukup sensitif terhadap perubahan hyperparameter. Nah, dalam hasil replikasi, konfigurasi optimal ditemukan pada pembagian data 70/30 dengan random state 41 dan n estimators-nya 50 yang berbeda dengan jurnal referensi yang digunakan pada jurnal yang kami analisis yang menggunakan pembagian 60/40, lalu random state-nya 71 dan n estimators-nya 120. Nah, meskipun akurasi replikasinya itu diperoleh 98,83%, yang dimana lebih rendah dari jurnal referensinya yang memperoleh 99,12%, performanya tetap lebih baik dibandingkan logistik regression dan SPML. Nah, di sini kami juga kemudian melakukan eksperimen lanjutan dengan memvariasikan n estimators, kemudian random state, dan rasio pembagian data. Yang dimana memperoleh hasil terbaik pada pembagian data 90/10 dengan random state 10 dan n estimators 50. Yang dimana konfigurasi ini menghasilkan akurasi sempurna yaitu 100%. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.